Hari ini kita mau seminar kesehatan, ya seperti yang sudah dijanjiin dari beberapa hari yang lalu. Jadi biasanya banyak teman-teman yang bertanya kayak tanya-tanya tentang produk atau tentang kesehatan dan lain-lainnya, tapi mungkin di LOP dan di training yang menurut saya sayang gitu loh. Jadi mendingan kita buka satu forum lagi untuk teman-teman semuanya bisa puas tanya jawabnya, ya kan, bisa dapat jawaban yang lebih lebih akurat lah, seenggaknya sedikit lebih akurat juga dibandingin kalau dijawab dengan orang yang bukan pakar kesehatan gitu ya maksudnya. Jadi hari ini kita mau seminar kesehatan, temanya tentang gangguan jantung dan pentingnya regenerasi sel. Sebenarnya mungkin kayak ini awal-awal itu udah pernah dibahas, cuman karena menurut saya ini masih awal, ya masih bisa dibilang awal tahun juga, dan mungkin banyak member-member baru juga yang mau tahu lebih gitu kan. Apa sih hubungannya sebenarnya? Apa regenerasi sel sama gangguan jantung dan lain-lain gitu loh. Jadi hari ini kita akan bahas tentang topik itu. Oke, jadi hari ini juga kita udah kedatangan speaker, speaker tamu seorang dokter yang akan bantuin kita semua untuk belajar, yang akan sharing juga tentang beberapa gangguan-gangguan pada jantung. Ya, mungkin ada yang umum dan ada yang enggak. Dan apa sih hubungannya dengan regenerasi sel? Kenapa penting regenerasi sel untuk tubuh kita? Nah, kita bahas tentang gangguan jantung dan tentang regenerasi sel. Itu apa sih? Sambungannya itu apa gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Ini sudah hadir seperti biasanya. Nah, sudah ada Dokter Trevino, teman-teman, yang akan sharing tentang tema hari ini. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mas Angga. Siap. Oke, dok. Jadi tadi kira-kira intro dari saya tentang pentingnya regenerasi sel dan hubungannya dengan gangguan jantung. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita mulai masuk temanya, dok? Iya, terima kasih. Ini saya paling senang kalau diomongin Mas Angga ya, karena selalu ada hal-hal yang menantang nih, yang menarik ya. Dan kali ini kan saya ditantang untuk bicara tentang regenerasi sel jantung yang mungkin dalam pengetahuan saya dulu waktu sekolah kedokteran ini nggak ada tuh regenerasi sel ya. Dan kemudian kita coba cari-cari ya, dan ini emang sangat penting supaya teman-teman juga bisa lihat bahwa ada potensi sebenarnya ya dengan yang kita upayakan di sini untuk menjaga kesehatan. Yang penting sebenarnya kapan sih kita menggunakannya, itu yang paling penting supaya kita tetap bisa sehat, dan juga kita bisa menceritakan manfaat dari produk SOP itu dengan lebih pas, lebih tepat lagi. Kita belajar bareng-bareng ntar ya. Siap. Oke, kalau gitu. Terima kasih, dok. Mungkin silakan mau mulai langsung boleh. Monggo, dok. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, nih saya dikasih topik ya, berbagai gangguan jantung dan pentingnya regenerasi sel. Nah, sebenarnya kalau kita bicara gangguan jantung, gangguan organ lain ya, penyakit di otak, saluran cerna dan sebagainya, dasarnya ternyata cuma satu, yaitu dasarnya adalah regenerasi sel tadi. Artinya gini, kalau kita bicara ya, kenapa sih mungkin dulu waktu masih muda kok kayaknya fit banget ya, sehat gitu ya. Tapi kok udah makin tua makin banyak penyakit ya. Ternyata kan organ tubuh kita tuh yang terdiri dari sel-sel itu umurnya juga ada, dan tiap sel itu punya umur ya, dan masing-masing punya umur ya, sehingga kalau dia sudah lewat umurnya ya dia akan mati sel-sel itu. Nah, sel-sel itu harus digantikan, diregenerasi. Kalau nggak diregenerasi, ya kalau cuma 1-2 sel nggak berasa. Tapi kalau udah ratusan ribu sel, jutaan sel, mulai jaringan itu terasa nggak bagus fungsinya, akhirnya jadi sakit. Ya, dan itu bukan kejadian yang berlangsung cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tapi itu adalah bertahun-tahun. Makanya dulu kenapa mungkin kok waktu muda fit gitu ya. Nah, kalau udah tua kenapa jadi susah, banyak ini, banyak itu. Nah, kuncinya ternyata di sini, yaitu pentingnya regenerasi sel, dan khususnya kita bicara berbagai gangguan jantung. Sekali lagi ya, untuk fungsi itu supaya normal, sel-sel yang rusak harus digantikan. Jadi kalau kemudian terjadi sakit,
ya, mau sakit jantungnya ini, jantungnya itu, jantung apa. Intinya ketika ada kerusakan, apakah ada penggantian sel dengan sel-sel yang baru, ya. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk mengenal lagi jantung kita yang hebat ini. Hebat ya, karena sejak umur 10 minggu ya di dalam kandungan sampai kita mati dia nggak pernah stop. Ya, kalau dia stop berarti kita mati, maksudnya gitu. Ya, hebat loh, itu kerja terus loh. Ya, dan kerja terus begitu bisa memaintainnya sehingga kemudian orang-orang tetap dalam kondisi yang hidup ya, dan sampai kemudian nggak bisa di-maintain lagi satu akhirnya kemudian fungsinya rusak ya. Ternyata fungsi itu bisa rusak karena jaringannya macam-macam di dalam jantung itu. Nggak cuma kita lihat seperti satu organ pompa ini ya. Organ ini bisa memompa karena jaringannya macam-macam dan ada stem cell. Stem cell itu kunci untuk regenerasi sel. Ya, dan kita nanti akan bicara khusus pada penyakit jantung koroner, karena penyakit jantung koroner ini yang paling banyak terjadi di Indonesia atau banyak juga di seluruh dunia. Dan koroner itu yang paling banyak. Nah, di jantung kita yang sehat nih ya, ini kalau Anda lihat dan kalau misalnya sempat ada punya makanan terbuat dari jantung, ya bukan jantung pisang tapi ya, jantung hewan gitu, kayak gini lah kira-kira ya, jantung hewan, jantung manusia kayak gini bentuknya, tapi kira-kira dalamnya tuh sama, ada yang kayak polos begini, ada yang, nah ini ada serabut-serabut ya, ini adalah katupnya gitu ya. Lalu nanti ada yang kayak otot dagingnya sapi. Nah, ini bagian otot jantung yang lompat ya. Kira-kira jaringannya beda-beda semua. Lalu di dalam sini ada jaringan listrik. Listrik yang menghantar sinyal-sinyal untuk bilang, ayo pompa, ayo pompa, ayo pompa. Nah, itu kira-kira jantung kita. Jadi kalau kita telaah baik-baik, ini organ yang satu kepalan jari tangan kita ini jaringannya macam-macam. Ada jaringan otot, ada jaringan listrik, ya, ada jaringan, ya kita bilang jaringan inilah ya untuk pelapisnya lah, pelapis ruangan-ruangan di dalam jantung. Ada jaringan katup, beda-beda semua fungsinya, ya, seperti ini. Dan kemudian ada lagi jaringan pembuluh darah. Lalu kalau dibedah-bedah, di black dan terus lalu diurai-urai jadi makin kecil, ternyata ada jaringan stem cell. Nah, stem cell ini selalu digambarkan bulat-bulat ya. Kenapa bulat? Karena memang sel itu untuk membelah diri, untuk berkembang biak adalah dengan cara membelah diri, ya, membelah diri. Lalu kalau Anda bayangkan secara logika nih, stem cell bentuknya bulat. Sel-sel lain nih kayak gini nih, bentuknya bintang, warna coklat, ada lurik-luriknya, ya. Itu adalah sel-sel otot misalnya, atau otot polos, atau sel-sel yang seperti kabel, ya. Itu kan lebih rumit kalau disuruh membelah diri jadi kembarannya. Nah, yang paling gampang sel-sel yang bulat untuk membelah diri dan jadi kembarannya. Makanya sel-sel yang bulat ini adalah sel-sel stem cell, ya, sel-sel muda, ya, cardiac stem cell. Dan teman-teman pasti sering banget mendengar istilah stem cell itu, ya. Jadi waktu kita lahir setelah 9 bulan dalam kandungan, semua tubuh kita, organ kita itu ada bekal namanya stem cell yang akan mengikuti kita seumur hidup sampai kita mati. Ya, tugasnya itu, yaitu meregenerasi diri dan kemudian menjadi sel spesifik. Misalnya jadi sel otot jantung, jadi sel pembuluh darah jantung, jadi sel otot polosnya, jadi sel untuk kabelnya. Ya, stem cell itu ternyata ada juga di jantung. Ya, dan memang tugasnya seperti itu. Ya. Tugasnya adalah untuk menggantikan sel-sel jantung yang rusak, ya, dan dia tersembunyi itu di antara jaringan-jaringan jantung. Nah, ini Anda bisa lihat ya bentuknya, ada yang namanya dari zaman embrio nih, ya, yang merah orange muda, ya, kemudian berkembang jadi jaringan, masih jaringan embrio juga, tapi kemudian sudah tersisa nih di dalam jantung kita. Ya, dan dia siap untuk berkembang menjadi macam-macam, ya, bentuknya macam-macam, ya, ada otot polos, ya. Nah, itu adalah stem cell. Jadi kalau stem cell itu berkembang biak, ya, membelah diri, lalu dia kemudian matur menjadi dewasa, berkembang untuk menggantikan jaringan yang rusak. Nah, sekali lagi kalau kita bicara jantung juga organ tubuh manusia,
perlu makan, perlu oksigen, makanya ada arteri, ada pembuluh darah yang tugasnya memberi makan jantung, termasuk memberi makan si stem sel jantung ini, ya. Jadi kalau stem sel jantung ini bisa berkembang biak, kenapa? Karena ada makanannya. Kalau nggak ada makanannya nggak bisa. Karena ada oksigennya. Oksigennya juga kalau nggak ada nggak bisa. Siapa yang kasih makan si jantung-jantung dengan stem sel jantung? Dengan semua organ jantung, semua jaringannya. Misalnya ada jaringan otot jantung, jaringan otot polos jantung. Siapa yang kasih makan? Makanannya lewat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kita yang di jantung ini namanya arteri koroner. Dari situ asalnya kena penyakit jantung koroner. Ya, di sini dia. Jadi arterinya namanya koroner, ya, dan arteri koroner ini yang kemudian mensuplai, memberi makan otot-otot jantung, jaringan listrik jantung, otot polos jantung, dia yang kasih makan. Ya. Nah, prosesnya kenapa nih terjadi penyakit jantung koroner? Jadi awalnya itu ada kerusakan dari pembuluh arterinya, sama seperti yang Bapak Ibu sering lihat kalau melihat gambar mungkin gambar paten dari SOP Subarasi, ya. Lalu di situ dilihat paten fungsinya antara lain regenerasi pembuluh darah, ya, di dalam pembuluh darah. Nah, jadi ada kerusakan itu membuat penyumbatan pembuluh darah. Kemudian terjadi kekurangan oksigen dan terjadi kematian jaringan setelah itu. Nah, ini yang membuat kemudian kalau kekurangan oksigen, ada kerusakan jaringan, itu tumbuh keluhan nyeri. Nah, kebetulan karena kejadiannya di jantung, jadinya jadi dada, ya. Tapi kalau misalnya kejadiannya di tempat lain, nyerinya ya di tempat lain. Nah, kalau di rumah punya alat tensimeter atau apa, coba aja ya. Anda bendung di sini nih, ya, tahan supaya arterinya nggak mengalirkan darah. Bahkan jadinya di ujung jari-jari. Ya. Nah, kira-kira kayak gitu kejadiannya kalau jantung kita kesumbat. Pembuluh darah jantungnya itu, pembuluh darah koronernya tersumbat. Jadi daerah setelah pembuluh darah sumbatan pembuluh darah itu, aduh, jadi sakit banget karena kekurangan oksigen. Ya, menjadi dada yang hebat, ya. Kalau kita paksa terus nyeri dada ada sumbatan, padahal sumbatannya udah ngeblok banget, ya, akhirnya jantungnya nggak bisa balik lagi, nggak bisa recovery dan terjadi kematian. Kematian karena jantungnya stop, udah nggak bisa lagi pompa, ada kecapean, ya. Oke, nih gambarannya seperti ini, ya. Ini arteri yang mulus, kemudian udah mulai timbul plak-plak kecil, ya, makin lama makin tebal, akhirnya nyumbat. Nah, kalau udah nyumbat begini nih, dari satu sisi misalnya, pembuluh darah jantung ini kan ada pembuluh darahnya. Ini ada otot jantung yang dikasih makan dari pembuluh darah ini yang kecil, ya, semoga kelihatan nih, ya. Nah, kalau pembuluh darah ini kesumbat, dia nggak bisa kasih makan otot jantung yang ada di sini, maka otot jantungnya mulai mati, warnanya jadi pink, ya. Nyumbat terus sementara jantungnya mesti gerak terus, akhirnya makin banyak kematian. Itu yang disebut dengan infark miokard, ya. Infark, kematian dari otot jantung. Kenapa kematiannya terjadi? Karena tidak cukup suplai darah dan oksigen dan gula, ya, ke otot jantung tersebut. Terutama oksigen yang nggak cukup, ya, sehingga kemudian jaringan itu mati. Nah, yang menarik di sini, ya, ada satu tulisan dari dokter jantung dari Indonesia loh. Dia tulis, dia lihat-lihat, baca-baca dari buku-buku penelitian orang, bahwa ada protein yang namanya tenasin C dalam regenerasi otot jantung. Nah, saya nggak mau bahas tenasinnya, ya, tapi yang saya mau bahas tulisannya bahwa ada regenerasi otot jantung. Tadi tuh, ya, ketika saya mulai dengan stem cell, ternyata ada stem cell di otot jantung juga. Sehingga kalau ada otot jantung yang rusak, stem cell yang berkembang biak dan kemudian menjadi dewasa, menjadi otot jantung menggantikan sel yang mati tersebut. Nah, dengan dia diganti, otot jantungnya oke, ada tambahan tenaga lagi, bisa untuk pompa lagi. Satu saat yang mati banyak banget dan nggak bisa tergantikan, baru terjadi masalah dalam pompa jantungnya.
Ya, sekali lagi menarik di sini karena ada regenerasi. Ya, kata kuncinya adalah regenerasi otot jantung. Ya, nah dia bilang di sini regenerasi otot jantung, mudah-mudahan kebaca ya, kecil banget ya. Saya bacain ya, oleh stem cell lokal. Jadi oleh stem cell jantung ya, bukan oleh stem cell yang lain, oleh stem cellnya jantung, stem cell lokal di jantung memiliki keterbatasan. Waduh, sayangnya terbatas ya. Sel stem jantung yang bermukim dalam kompartemen sel stem yang mengatur penggantian sel dan jaringan jantung ya, itu tidak dapat berespons efektif apabila sudah ada masalah iskemi tadi atau ada masalah penuaan. Jadi stem cell tadi ya harusnya menggantikan sel jantung yang rusak, tapi karena dia terjadi arteriosklerosis, terjadi penyakit jantung koroner, yang rusak bukan otot jantungnya aja ternyata. Stem cell-nya juga kena. Sehingga stem cell-nya nggak bisa berkembang biak menjadi stem cell yang baru, sel-sel muda yang baru, yang kemudian bisa menjadi otot jantung. Aduh, padahal udah seneng ya, udah happy. Aduh, jantung kita bisa diregenerasi. Ternyata ini masalahnya. Kalau arterinya tersumbat, nggak ada makanan, stem cell-nya juga jadi mati, nggak bisa juga dia hidup ya dan berkembang biak ya. Nah ini dia kejadiannya seperti ini ya. Cardiac repair ya, perbaikan jantung ya, dan mekanisme dari regenerasi ya. Bentuknya aja dibuat melingkar ya, ada regenerasi. Nanti Anda lihat di sini nih, startnya dari ada yang survive. Untung masih ada yang survive, tapi yang berapa banyak yang survive? Yang rusak berapa banyak? Nah, itu yang kemudian bisa membuat, loh kok katanya ada regenerasi sel, tapi kok masih sakit jantung? Ya, karena yang survive mungkin lebih sedikit daripada yang perlu digantikan. Ya, kemudian yang survive itu timbul reaksi-reaksi yang ada komunikasi antar sel, akhirnya membentuk otot jantung, kemudian terjadi otot-otot baru. Ya. Nah dari survival, yang survival ini sampai terbentuk ini, ternyata ada inflamasi yang mempengaruhi. Inflamasi adalah peradangan. Ya, kita mungkin pernah mendengar ya badai cytokines waktu COVID ya. Nah, inflamasi itu sebenarnya kenapa orang-orang jadi pneumonia, jadi radang paru dan mati? Kenapa? Karena radangnya besar banget. Badai cytokine storm, pokoknya gitu, badai cytokine storm ya. Jadi kalau inflamasi itu terus-menerus berlebihan malah merusak. Inflamasi yang tadinya seharusnya melindungi tubuh supaya sel-sel yang rusak, sel-sel yang mati, atau misalnya ada kuman, ya, ada jamur, mati semua oleh inflamasi itu. Nah, karena berlebihan, sel-sel yang lain juga kena. Akibatnya kemudian apa? Mempengaruhi perbaikan sel. Tapi kalau inflamasinya nggak luas, ya, kemudian sel-sel itu bisa, panggil, yang sehat mari sini, yang sehat mari, yang sini. Nah, datanglah sel-sel yang sehat karena bisa berkomunikasi dan kemudian membentuk sel-sel jantung yang baru, maka akhirnya terbentuklah sel-sel yang baru tadi. Tapi kalau sel-sel yang lama yang bisa survive rusak oleh inflamasi karena inflamasinya lebih hebat, nggak terjadi regenerasinya. Kuncinya di situ. Ya, ada dua kata sekarang. Satu adalah regenerasi, dua inflamasi atau radang. Ya. Nah, akhirnya kalau begitu kita lihat sekarang gimana nih sebenarnya sih. Ya. Kalau kita lihat bahwa penyakit jantung koroner, atau mungkin jantung yang lain, ada jantung prima misalnya ya, itu adalah dasarnya regenerasinya nggak berjalan. Kalau regenerasi yang nggak berjalan, fungsinya akan terganggu, terjadilah serangan dari dada misalnya. Itu ya. Lalu bisa nggak sebenarnya di repair? Bisa, ya bisa di repair. Kenapa bisa di repair? Ada stem cell. Wah, kalau gitu kenapa nih stem cell-nya? Gimana kok? Kenapa yang ini dia bisa merepair, yang ini enggak?
Kenapa yang ini perbaikannya bagus, yang lain enggak? Nah, satu berarti barangkali stem cell-nya udah nggak paten. Kenapa? Pembuluh darahnya mampet, pet, pet, pet. Jadi yang rusak bukan cuma sel-sel otot jantung, tapi stem cell-nya ikut mati. Nah, itu satu penyebab. Ya. Kemudian penyebab lainnya misalnya adalah terlalu luas, ya, terlalu luas. Jadi udah nggak kekejar membentukkan sel-sel baru. Ya. Itu penyebab lainnya. Nah, kalau ditanya mungkin nggak? Mungkin. Regenerasi mungkin? Mungkin. Tapi harus ada berarti selnya yang survive. Kalau sel yang survive ada, maka kemudian bisa dikasih kesempatan buat dia bisa memperbaiki diri. Oke? Nah, ini yang kemudian bisa menjadi masukan buat kita. Kalau gitu, ada nih dari kata-kata kunci tersebut yang bisa kita lakukan. Satu, radang. Kalau selalu mengikuti ya sebelum-sebelumnya materi-materi saya atau mungkin materi teman-teman sejawat yang lain, pasti dibilang kalau radang terjadi stres oksidatif. Stres oksidatif, kemudian radang itu akan merusak jaringan. Sehingga untuk melawan stres oksidatif, untuk mengatasi inflamasi yang ada di jantung, persyaratannya kita perlu antioksidan. Nah, itu satu kunci jawaban. Ya. Yang kedua, kan dasarnya itu adalah pembuluh darahnya ya. Tadi kita pelajari, terjadi penyumbatan. Makin lama makin nyumbat, akhirnya malah ngeblok. Nah, sumbatan ini yang harus diatasi. Itu kata kuncinya. Ya. Kata kuncinya sumbatan itu mesti diatasi. Nah, mungkin teman-teman pernah punya teman mendengar atau mengalami, aduh ini dipasang stent, udah 1 kali. Yang ini udah 2 kali dipasang stent, 3 kali dipasang stent. Artinya apa sih? Yang kita bisa pelajari bahwa sumbatan itu nggak terjadi cuma satu. Ya. Sumbatan bisa terjadi banyak. Ya mungkin yang ketahuan baru satu itu karena satu itu ngeblok banget dan menimbulkan nyeri dada. Tapi apakah ada sumbatan tempat lain? Kemungkinan besar ada. Banyak ada kambuh, ada kasus relapse. Ya. Dan kalau kita mau cari ke seluruh tubuh kita, wow, banyak sekali. Saya pernah cerita bahwa panjangnya pembuluh darah kita kalau kita tarik semua dari ujung ke ujung adalah 100.000 kilometer. Nah, bayangkan 100.000 kilometer. Ya. Kalau kita naik kapal terbang sampai ke Pulau Timor, di ujungnya timur Indonesia di sebelah bawah, kita terbang 5.000 kilometer. Ya. Kalau dari Jakarta terbang sampai di Paris 11.000 kilometer. Ini 100.000 kilometer. Berarti 10 kali Paris Jakarta panjangnya pembuluh darah kita. Nah, ada segitu 11 kali panjang Paris Jakarta. Kebayang nggak di mana titik-titik yang ada sklerosis? Mau cari di mana? Nggak tahu. Ya. Kapan kejadiannya, Dok? Waduh, pada saya lagi nggak tahu. Ya. Kalau udah nyeri dada udah telat, udah ngeblok. Ya. Kapan kejadiannya? Nggak ada yang tahu. Ada yang bilang waktu masih bayi, ketika kita lihat bayinya yang baru lahir misalnya 3 kilo, 3,5 kilo, bulan depan udah cabi, udah gembil gitu ya. Atau tiba-tiba naik berat badannya, nah itu ternyata berat. Kalau bayinya tiba-tiba naik ya, karena penuh dengan jaringan lemak, itu berat. Atau kalau kita lihat, ya, katanya dari umur kurang dari 10 tahun, makan makanan yang banyak mengandung lemak, kolesterol, itu juga ternyata berbahaya, menimbulkan yang sumbatan itu. Ya. Nah itu kita nggak pernah tahu kapan. Kita nggak pernah tahu kapan mulainya. Kita tahunya nanti. Kalau udah ada serangan, ada kerusakan jaringan, ada nyeri. Ada lagi yang mungkin diperberat lagi dengan merokok. Ya. Sekali lagi dasarnya adalah inflamasi. Ada stres oksidatif, perlu antioksidan. Ya. Kejadiannya udah puluhan tahun. Kalau kita sekarang umur 60-70 tahun sakit jantung, mungkin udah 50 tahun kejadian itu muncul. Ya. Pelan-pelan dan kita nggak berasa. Di mana letaknya? Nggak ada yang tahu. Artinya apa? Kalau kayak gitu, kita harus membantu meregenerasi pembuluh darah kita. Ya, pembuluh darah kita harus diperbaiki terus. Kalau nggak diperbaiki, nggak ada tukang pumpnya,
lihat dari mana nih rusaknya, ditempel, rusaknya di mana, ditempel. Maka itu akan membuat suatu saat terjadi serangan jantung atau serangan-serangan akibat pembuluh darah yang lain. Itu ya yang kejadian. Jadi ya nggak ada yang tahu kapan kejadiannya mulai, di mana kejadiannya apa ya. Pastinya nih kalau udah umur sekarang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kemungkinan besar proses penyumbatan pembuluh darah itu udah kejadian ya. Hanya kejadiannya di mana nggak ada yang. Semoga jangan di jantung. Semoga jangan di jantung masing-masing ya. Tapi itu adalah kata kunci yang berikut ya. Tadi yang pertama adalah inflamasi dan stres oksidatif. Yang kedua adalah penyumbatan. Ya, kalau kita kaitkan dengan produk yang kita punya, berarti kita harus mengatasi atau memperbaiki jaringan pembuluh darah kita supaya suplai makanan ke jantung, oksigen ke jantung selalu berjalan. Jadi nggak ada kesempatan buat jantungnya sakit, nggak ada kesempatan buat jantungnya menjadi mati, ya, tersumbat dan mati. Ya, itu satu. Nah, jadi yang kedua adalah tadi ya apa tuh supply-nya, bahan-bahan baku yang sama. Ya, nah itu kira-kira mungkin yang bisa saya bagikan. Saya sih belajar dari beberapa minggu lalu yang saya juga jadi pembicara LOP ini. Lebih banyak katanya banyak tanya jawab ya. Kalau ada tanya jawab tentu saja lebih apa? Lebih banyak lagi permasalahan yang Bapak Ibu alami ya yang bisa di apa namanya didiskusikan. Hanya tentu saja kalau volume webinar kayak gini kan kita nggak bisa cerita semuanya. Apalagi yang cerita bukan yang sakit, kita ceritain orang lain. Nggak begitu bagus sih ya kalau kita ceritain penyakit ya, meskipun penyakitnya penyakit jantung yang kayaknya biasa aja. Kalau kita cerita penyakit kelamin kan malu. Kalau kita cerita HIV mungkin kita nggak mau ya. Gitu. Tapi kalau penyakit jantung, wah kayaknya hebat, bangga, atau diabetes gitu ya. Sebenarnya sama aja penyakit ya, jadi nggak harus diekspos ya. Jadi kalau mau nanya di sini, tentu nanya hal-hal yang kira-kira semua enak dengarnya, ya, semua bisa dengar. Jangan sampai sebenarnya ini rahasia, ya. Apalagi kalau yang kita ceritain orang lain, pas orangnya kebetulan ada di sini, aduh, kok gue yang diceritain, nah, bisa berasa nggak enak, ya. Jadi untuk kasus-kasus yang pribadi, apalagi kalau kasusnya memang sangat khusus ya, lebih baik konsultasi langsung aja. Kenapa? Karena kalau konsultasi langsung, buat saya juga legal. Buat saya juga legal karena ini kan saya punya kerjasama untuk membuat rekam medik elektronik. Ya, sehingga dari situ, kalau memang ternyata ada data medis, lalu ada nasihat medis, ada dokumen medisnya. Buat saya legal di situ. Tapi kalau misalnya nanya umum, berkaitan dengan marketing, nggak apa-apa juga. Dan lebih baik seperti itu pertanyaan. Ya. Oke, tadi di awal saya baru ingat, saya sampai lupa. Saya janji ya, kalau gitu sekarang kita pakai produknya kapan dong? Ya. Nah, produknya sebaiknya kita pakai tentu saja sebelum terjadi serangan jantung. Siapa semua orang nih? Ya kalau mau semua orang boleh. Kalau nggak mau semua orang, pilih-pilih yang beresiko. Siapa yang beresiko? Diabetes itu orang beresiko. Kegemukan itu orang beresiko. Ya. Orang yang udah tahu ternyata HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi, dia beresiko. Orang yang hipertensi, itu juga beresiko. Orang yang kolesterolnya tinggi, itu yang beresiko. Pakai dulu sebelum ada serangan. Ya. Pakai dengan rutin supaya regenerasi sel pembuluh darahnya bisa diperbaiki. Ya. Siapa lagi yang beresiko misalnya? Yang malas olahraga, yang mager, ya itu beresiko. Tentu menyelesaikannya dengan olahraga juga. Tapi mungkin udah terbentuk nih kerusakan-kerusakan. Ya. Siapa lagi yang beresiko selain yang mager? Ya. Yang makanannya nggak ada sayurnya. Yang selama ini makanannya kurang buah dan sayur. Ya. Makanan cuma dari hewan toh. Itu juga nggak benar. Ya. Nggak benar, jadi harus dikombinasi. Justru kalau Bapak Ibu browsing, ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa
di dalam isi piringku yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, setengah lebih dari piring kita adalah sumber sayuran, ya, sumber sayuran. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa kita harus makan sayuran. Itu orang yang beresiko, ya. Siapa lagi yang beresiko misalnya yang punya penyakit gondok, tiroid, tapi berdebar-debar, itu termasuk beresiko. Ya, sebelum terjadi masalah dengan jantungnya, ya minum aja dulu SOP Subadasi, ya. Kenapa? Tadi memperbaiki pembuluh darah dan kemudian memperbaiki juga ada antioksidan, ya. Apalagi kalau Subadasi tambahannya adalah ada pengontrol darah tinggi. Jadi kalau teman-teman yang darah tinggi juga minum itu. Karena kalau tekanan darah tinggi itu sama aja kayak tekanan air di pipa, ya. Lama-lama pipanya bolong, hancur. Apalagi kalau pipanya pipa biasa aja, sementara airnya korosif, ya. Lama-lama hancur pipa. Ya, karena ada tekanan. Nah, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Jadi semua intinya regenerasi sel jantung ada stem selnya kok, dibuktikan ada. Stem sel itu justru yang menggantikan sel-sel rusak. Benar, ya. Tapi kemudian kalau orang serangan jantung gimana? Penyakit jantung koroner gimana? Wah, ternyata belum tentu bisa tuh, karena mereka udah mati duluan stem selnya. Gara-gara serangan jantung. Jadi kalau gitu gimana? Nah, mungkin ada yang survive. Mungkin. Atau nggak banyak. Yang survive kita bisa dorong. Sebaiknya gimana dok? Ya sebaiknya jangan nunggu serangan jantung baru makan SOP. Ya. Jauh sebelum, ya, jauh sebelum serangan jantung udah minum. Siapa yang harus minum? Kalau bisa semua orang minum, semua orang. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu mulainya kapan ini penyakit. Ada waktu bilang umur 10 tahun, bisa lebih cepat, bahkan masih bayi balita. Ya. Ada juga yang artinya setelah perjalanan waktu, kehidupan makin baik, ya, let's say gitu ya, pekerjaan bagus, makan mulai junk food, ya, mulai mager, cuma pencet-pencet HP, makanan datang. Makanannya muah, gitu ya. Kemudian polusinya banyak, ya. Nah, itu punya risiko. Mulai rokok, mulai nge-vape. Ya, kita bilang vape katanya aman, ya nggak tahu aja, belum ada yang teliti. Namanya juga asap. Kalau asap itu aman, kenapa orang nggak hirup asap? Tapi kan kenyataannya orang nggak hirup asap, ya. Orang hanya menghirup udara bersih. Jadi tentu ada sesuatu lah pasti, ya, yang akan terjadi, belum ketahuan aja sekarang. Ya. Oke gitu, teman-teman, mendingan jawab aja, ya. Pasti banyak yang menarik, ya. Silahkan kalau ada yang ngomongin penyakit, baru ngomongnya pribadi, jangan ngomong di umum, ya. Nggak enak sama yang punya penyakit juga. Waduh, kok gue diomongin di forum, ya. Oke, ini kita masih banyak waktu nih. Saya serahkan kepada Pak Moderator supaya banyak kasus yang terbahas. Silakan Mas Angga. Atau kalau mau chatting di sini juga boleh. Kita coba lihat chattingan ya. Aku sudah cari-cari apa. Oke, ada yang raise hand. Boleh silakan aja, Bu. Tapi di mute nggak tuh ya, Bu Siti ya? Bisa nggak di-unmute? Kayaknya nggak bisa ya. Kalau nggak bisa diketik aja kali ya. Ini soalnya kenapa nih nggak bisa? Dikendalikan dari sana. Bukan saya yang kendalikan. Coba ya saya lihat. Ibu Siti ya. Ibu Siti Astu Amir. Ibu Siti udah unmute. Jangan di-mute. Ya, Bu Siti silakan. Halo, Halo Bu, kedengaran. ya dengar ya Pak. Udah. Oke Pak, saya ada pertanyaan begini. Yes. Sakit jantung itu, bukan sakit jantung sih, gimana ya aku mau menjelaskannya ya. Gini, kita penderita asam lambung. Kan asam lambung itu ya kan Pak, dia merusak banyak organ-organ ya Pak ya. Ya. Dan yang
pernah saya rasakan begini, dada sebelah kanan itu seperti tertekan gitu kan, terus sampai ke otak gitu, kayaknya sakit gitu, sebelah kiri tapi ya, sampai lengan sakit. Terus waktu saya ke rumah sakit, check up, dibilangin, dia langsung karena dia tanya keluhan saya, langsung saya ini kan, langsung dokternya bilang, "Kita rekap jantung dulu," gitu. Dan setelah hasil rekapnya selesai, itu bagus, nggak ada keluhan, nggak ada masalah dengan jantung katanya. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, apakah dengan hasil rekap jantung itu bisa kita nyatakan bahwa jantung kita tidak ada mengalami penyumbatan atau gimana ya, Pak, ya? Oke, jadi pertama ya, asam lambung sama jantung itu, lambung dengan jantung tuh berdekatan letaknya. Jadi kadang-kadang keluhannya kayaknya asam lambung. Tapi apakah benar nih asam lambungnya yang masalah atau jantungnya yang bermasalah karena letaknya berdekatan. Jadi seringkali apalagi kalau sudah sepuh ya, nggak bisa mengungkapkan dengan baik seolah-olah sakit mah asam lambung, tapi ternyata masalahnya bukan asam lambung tapi jantung. Jadi bukan karena asam lambungnya merusak jantung, nggak bisa. Ya, asam lambung itu tidak akan tembus dari usus dari lambung kita ke jantung dan merusak jantung, nggak akan ya. Asam lambung kalau keluar di mulut ditelan lagi jatuhnya ke lambung, nggak pernah jatuhnya ke jantung ya. Jadi asam lambung tidak akan kemana-mana, hanya ada di saluran cerna paling di sini ya. Kalau keluar di mulut kita rasanya pahit ya. Oke. Nah jadi kalau misalnya sekarang ada masalah jantung, persis seperti Ibu Siti bilang ya, serangannya di sebelah kiri terus sampai menjalar ke kanan. Itu paling sering seperti itu karena jantung kita di sebelah kiri ya. Itu kemungkinan besar serangan jantung. Kenapa direkam ternyata nggak ada apa-apa. Nah, jadi rekaman jantung itu adalah rekaman kegiatan listrik, kegiatan kabel-kabel di jantung ya. Kalau kegiatan kabelnya itu masih utuh, masih bagus, rekamannya kelihatannya mulus. Sedangkan yang disebut dengan sumbatan ada di pembuluh darah, bukan di kabelnya. Kalau sumbatannya udah ngeblok banget, kabelnya rusak, baru kelihatan direkam. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau ibu tanya sekarang rekaman saya normal, apakah pasti nggak ada masalah di pembuluh darah? Nggak ada yang bisa pastikan. Ya, apalagi misalnya sekarang ibu ada serangan terus direkam normal, berarti belum merusak jaringan kabelnya. Ya, kedua ibu bisa hilang serangannya, berarti sumbatannya bukan sumbatan yang ngeblok banget, tapi masih bisa ada aliran yang sumber makanan, aliran darahnya masih jalan. Kira-kira gitu Bu Siti. Ya. Justru karena masih ada serangan tapi masih bisa hilang, kemudian dibilang jantungnya masih, rekaman jantungnya masih baik, maka harus segera makan ya, supaya regenerasi pembuluh darahnya bisa berjalan. Oke, Oke, Pak, yang jadi pertanyaan saya lagi, Pak. Boleh ya, Pak ya? ya, Terus kalau kita konsumsi AFC itu, Pak, itu ya. dosisnya berapa banyak itu, Pak? Oke, sekali lagi Bu, ya, ini bukan obat ya, jadi tidak bicara dosis ya. Sama kita nanya nasi makannya berapa dosisnya, nggak ada ya. Nasi suka-suka kita, kalau udah kenyang atau kita mau diet ya stop, silakan ya. Oke, jadi produk SOP ini juga bukan makanan. Kita mau makan banyak atau kita mau makan sedikit, tidak ada masalah. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kita makan banyak supaya apa? Jangan sampai kita salah mikir nih. Seolah-olah kalau kita makan banyak, sumbatan stop misalnya. Yang nggak juga, karena semua ada proses. Gitu. Kalau ada proses, mau makan banyak, mau makan sedikit, prosesnya ya segitu, kecepatannya segitu. Ngerti ya Bu ya? Jadi nggak bisa juga, kita mau cepat Oke. selesai, pokoknya sebanyak-banyaknya. Nggak juga, pasti ada prosesnya. Gitu Bu. Jadi sebaiknya saya konsultasi ke dokter jantung gitu ya, Pak ya? Karena itu untuk bicara ini jantungnya, tapi kalau bicara makan SOP berapa, dia mungkin nggak bisa jawab, kecuali dia ikut juga member. Iya. Gitu. Ya. Oke lah, Oke makasih Bu Pak ya, atas penjelasannya. terima kasih. Sekarang Oke, ada Pak. yang lain. Itu apa? Uh, Mas Angga ada sini ya? Mas Angga boleh ya? Silakan.
Oke, saya kasih ke Ibu Elizabeth ya. Ibu Elizabeth sudah diminta unmute. Bisa? Efektif apa efektif? Dokter yang menangani ya, bukan saya, karena saya nggak lihat kasusnya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih dokter. Selamat sore. Sore. Oke, next. Oke, next. Nah, nih ada di Bu Lastiar. Sebentar. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Selamat sore dokter, izin bertanya. Jadi saya itu punya pasien usianya sekitar 54 tahun. Beliau ini mempunyai masalah dengan jantung. Jadi beliau sudah dipasang 2 ring. Nah, saya menjelaskan bahwa Sob Subarasi ini punya paten untuk melancarkan peredaran darah, mencegah penyumbatan atau pembekuan darah seperti itu. Jadi beliau mau mencoba. Nah, saat proses 1 paket, beliau itu merasakan jantungnya jadi lebih berdebar, lebih sesak, dan jadi lemas. Kemudian saya jelaskan itu proses detoksifikasi, bahwa si produk itu mulai bekerja di dalam tubuh ibu gitu. Tapi karena dia takut, dia jadi konsultasi ke dokter spesialis yang biasa dia berobat. Kata dokternya, ditanya memang, kamu makan apa selain dari obat yang saya berikan? Nah, si ibunya nggak jujur memang, nggak ada dok, nggak ada apa-apa. Ya, berarti sebenarnya si ibu ini kurang siap ya, kurang siap menerima Subarasi ini. Nah, kebanyakan kita, sepengetahuan kita bahwa itu adalah detoksifikasi yang terjadi. Nah, sebenarnya detoksifikasi ini pasti terjadi nggak sih dok di setiap tubuh manusia? Dan kenapa harus ada detoksifikasi gitu? Dan bagaimana kita membedakan apakah itu detoksifikasi atau malah perburukan? Nah, apalagi kita tidak menjamin bahwa produk ini bisa menyembuhkan. Jadi minta tolong dijelaskan supaya si ibu itu percaya bahwa ini tuh memang punya paten dan bisa bekerja untuk kebaikan jantungnya. Begitu dokter, terima kasih. Terima kasih. Ini selalu sering dihadapkan sama saya istilah detoksifikasi. Jadi detoksifikasi sebenarnya kan bukan istilah kedokteran tuh. Saya juga, kalau yang benar-benar istilah kedokteran yang namanya detoksifikasi adalah kita minum racun, kemudian dikasih anti racunnya. Itu detoksifikasi yang sebenarnya. Sedangkan ini kan nggak pernah ada kejadian orangnya minum racun apapun. Jadi detoksifikasi itu selalu istilah-istilah yang sebenarnya mengadopsi istilah kedokteran tapi tidak dipakai dalam konteksnya. Nah, sekarang mungkin sebelum lanjut dulu nih, yang dimaksud Ibu Lastiar dengan detoksifikasi itu apa? Supaya jangan sampai berbeda. Oke, terima kasih dok. Jadi yang sepengetahuan saya ya dok, sepengetahuan saya apabila saya kasih produk kemudian ada seperti perburukan,
bahwa itu adalah detoksifikasi. Oke. Gitu dok. Ya, ya, ya. Ya, seperti perburukan ya. Oke. Jadi gini, apa namanya? Kalau kita masuk ke ingredients dari FLP Subarashi, ya, dan kemudian saya juga diberikan jurnal-jurnalnya, ya. Nah, antara lain punya efek misalnya anti sumbatan. Kalau orang ada pembuluh darah tersumbat, kemudian sumbatannya hilang, tentu bukan perburukan nih. Atau ada orang misalnya mengalami peradangan hebat, dikasih antioksidan, tentu bukan perburukan. Jadi kalau saya sih berpendapat yang dimaksud dengan detoksifikasi ini mestinya nggak terjadi nih. Nggak terjadi kalau perburukan itu harusnya nggak terjadi. Kalau sampai ada gejala-gejala yang tidak kita harapkan, adverse event dalam bahasa, itu sama juga dengan obat-obatan ya. Obat-obatan kita mau reaksinya seperti ini. Tapi ada namanya adverse event. Event yang berbeda. Adverse event. Gitu ya. Nah itu kalau dalam istilah obat-obatan bisa terjadi akibat respon dari tubuh kita yang kita tidak tiap orang punya respon yang spesifik juga, jadi nggak semuanya sama. Itu ya satu. Ya barangkali yang istilah detoksifikasi mungkin lebih cocok disamakan dengan adverse event, karena nggak semua orang akan mengalami hal itu. Gitu kira-kira Bu. Ya. Kenapa? Karena mungkin dia spesifik tubuh kita beresponnya seperti itu. Ya. Nah jadi sekali lagi kalau ditanya apakah ini detoksifikasi apa enggak, saya sih berani bilang nggak ada istilah detoksifikasi. Tapi kalau terjadi reaksi yang nggak diharapkan, berarti adverse event, mungkin memang tubuh responnya seperti itu. Sehingga kalau memang tubuh responnya seperti itu, mungkin dia perlu waktu adaptasi. Sehingga jangan dulu langsung dikasih banyak-banyak dong, step by step dong, gitu ya. Itu satu. Ya, jadi jangan langsung ya sekali sehari kayak gitu ya, atau 2 hari sekali, gitu. Mungkin dia perlu waktu itu ya. Nah, terus terang kalau kita bicara begini kan saya nggak lihat kasusnya, Bu. Jadi saya nggak bisa bilang lebih detail lagi. Saya nggak bisa jawab buat Ibu tersebut, ya. Jadi kalau memang perlu konsultasi yang lebih spesifik, ya konsultasi pribadi aja, ya. Tapi saya harus menjawab secara umum, ya. Minum obat itu juga suka terjadi adverse event tadi, ya, adverse reaction. Jadi itu adalah mungkin tubuh responnya nggak sesuai. Tapi kalau obat tindakannya langsung stop memang. Itu memang protokolnya pengobatan. Sedangkan ini kan bukan obat, ini kan nutrisi. Ya. Nutrisi orang boleh bisa bisa apa namanya? Modifikasi. Gitu. Dia bisa ganti, jangan tiap hari minum, jangan langsung minum 3-4 saset misalnya, ya. Dia bisa modifikasi, ya. Pelan-pelan gitu. Itu kira-kira Bu ya. Baik dokter, jadi dokter untuk mematahkan ya dok, karena kita dalam satu grup itu ada ratusan orang, kita saling sharing. Kemudian kalau misalnya ada member yang punya pengalaman bahwa pasiennya mengalami pembengkakan setelah konsumsi atau diare setelah konsumsi, teman yang lain tuh bilang begini, itu proses detoksifikasi nggak apa-apa, lanjut aja. Bahkan ditambah dosisnya supaya semakin cepat bekerja. Nah kan, ini kan jadi gimana ya? Jadi takutnya nih dok, kita mau bantu malah jadi mencelakakan, ya kan? Terlebih saya juga orang kesehatan, tahu kalau misalnya terjadi perburukan sebenarnya ya udah turunin aja dulu dosisnya, jangan pengen produk kita terjual banyak jadi kita bilang percepat perbanyak, enggak boleh. Jadi kita harus pakai hati nurani juga gitu. Jadi untuk teman-teman di sini aku ngasih tahu karena memang kita satu grup, kalau memang ada pasien kita atau member kita yang tadi mengalami kata dokter efek samping obat, kalau obat ya karena ini nutrisi ya kalau obat bisa langsung stop, kalau kita tuh ya dikurangi dosisnya, jangan malah ditambah gitu. Jangan sampai salah kaprah kitanya. Jangan sampai kita nanti dipermalukan gitu. Ini pentingnya kita ikut Zoom. Ini ahli kesehatan langsung yang ngomong. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang,
lanjut aja, malah perbanyak, kita sanggah aja, nggak bagus. Itu tidak baik, itu tidak benar, itu salah. Dokter yang bilang. Ini kan kita pengetahuannya kan tidak seberapa gitu. Dokter itu udah mempelajari semuanya. Jadi jangan kita sembarangan ngomong. Jangan sampai nanti di kemudian hari produk kita dibilang abal-abal apa segala macam. Jadi terima kasih banyak dokter untuk ilmunya. Jadi itu yang saya alami juga di beberapa pasien saya, karena saya sebenarnya belum tahu, itu makanya saya tanya proses detoksifikasi itu sebenarnya ada enggak gitu, dan kenapa harus terjadi detoksifikasi. Ternyata sudah dijelaskan, dan saya juga memang udah menjelaskan dia itu punya asam lambung. Nah ini kan diminumnya sebelum makan dalam keadaan perut kosong. Saya informasikan boleh sebenarnya setelah makan, karena kan respon tubuhnya nggak kuat, aku bilang gitu kan. Ternyata memang setelah dia stop membaik, dan di kemudian hari dia lanjutkan dan membaik gitu. Terima kasih banyak dokter informasinya, ilmunya, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kami di kemudian hari. Terima Thank kasih you, dok. Bu Terima kasih, Lastia. pertanyaannya bagus banget. Oke, kita next. Boleh ke Risdawati Simanggungson. Bentar. Silakan, Bu. Halo dok, selamat sore. Sore, Bu. Ini dok, saya mau bertanya. Eh, saya penderita penyakit ada cairan di paru dok. Terus dokter memvonis saya, katanya di paru ada tumor. Halo dok? Lalu, Hah? ya terus gimana Bu? Nah, terus saya mau konsumsi AMC, Ya, sudah sampai 7 paket. oke. Terus kenapa ya dok ya, punggung saya terasa kadang nyeri. Terus suara saya jadi tambah semakin pelan. Iya, Ya gitu aja dok. oke, terima kasih. Ini sebenarnya sih susah ya Bu ya kalau kita bicaranya lewat Zoom, karena kasusnya kan pribadi banget ya, satu. Terus nomor dua juga saya nggak bisa bilang pasti karena ini. Ya mungkin aja pengaruh tumornya, ya. Meskipun Ibu udah makan 7 paket, tapi apakah lebih banyak rusaknya daripada ininya, kan kita juga nggak tahu. Mesti dilihat baik-baik satu persatu, Bu. Jadi saya juga nggak bisa bilang persis nih kenapa penyebabnya ya. Tapi ya barangkali nanti ditanyakan ke dokternya nih, apa yang bikin punggungnya sakit, Bu. Ya. Karena kan yang lebih tahu yang lihat kasusnya. Kalau tidak kan lewat Zoom aja nih, Bu. Gitu ya, Bu ya? Halo? Ya ada dok. Iya. Saya nggak bisa bilang juga, kadang saya nggak lihat kasusnya, Bu. Nggak bisa lihat langsung kan. Gitu. Jadi ya yang seperti itu mesti bilang tanya sama dokternya juga, kenapa Ibu merasanya seperti ini. Oh ya gitu deh ya dok ya. Iya, kan saya nggak lihat. Nanti Ya saya udah. tebak-tebak salah. Kalau jawaban nanti Ibu bilang, wah jawaban si dokter yang di Zoom. Waduh, padahal saya nggak tahu kasusnya persis. Ya udah Ya, Bu dok. ya. Ya makasih banyak Ya, dok. ya. Panggil saya izin 5 menit dulu ya. Boleh ya, izin 5 menit aja. Kumpulin pertanyaan dulu aja ya. Oke. Yes, oke. Dokter Fevino izin sebentar ya teman-teman. Berarti next-nya setelah ini Ibu Naira Sitorus. Sebentar ya.
Silakan next, ada Bapak Edi yang ingin bertanya sebentar. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya. Saya mau tanya sedikit Pak Dokter. Iya. Saya baru tahu makanan sehat ini seminggu yang lalu. Jadi tahunya dari ponakan saya yang kemarin dia operasi kanker. Jadi saya konsumsi Pak Dokter. Saya hanya mau ingin tanya karena kebetulan saya pasien jantung. Oke. Jantung bawaan saya operasi pertama itu tahun 1987. Katupnya bocor Pak Dokter. Setelah itu dari bio katupnya. Tahun 2003 diganti lagi dari mekanik katupnya. Dari mekanik itu saya terus dikasih obat pengencer darah untuk minum seumur hidup. Obat itu selama pasang katup dari mekanik itu. Kemarin saya kontrol check up rutin, kan setiap tahun saya check up di Harapan Kita. Kemarin bulan Agustus yang lalu saya divonis katanya katupnya sudah bocor lagi. Jadi yang 2 sudah dioperasi, ini katup yang ketiga. Yang kemarin tuh mitra sama aorta yang diganti katupnya. Terus ini katanya bocor lagi, jadi saya divoniskan sekitar bulan Oktober harus dioperasi. Jadi saya kurang terlalu percaya. Saya ke Penang. Ke Penang saya cek lagi di sana, ternyata betul harus dioperasi dan ditambah lagi jantung saya membengkak, Pak Dokter, membengkak. Ya. Kebetulan saya dengar dari ponakan informasi tentang produk ini, makanan sehat ini, saya konsumsi. Yang ingin saya tanyakan Pak Dokter, yang pertama, karena tadi saya dengar penjelasan dari awal, dia kan untuk membantu untuk kelancaran darah yang tersumbat ya, termasuk jantung koroner tadi. Ya. Sementara saya ada minum pengencer darah. Apa berpengaruh, jangan sampai tambah lagi dengan konsumsi ini, darah saya semakin encer, atau kira-kira bagaimana Pak Dokter? Karena saya kan 3 bulan sekali saya kontrol untuk INR-nya itu, kenceran darah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa katup saya yang bocor ini kira-kira menurut Pak Dokter ada bisa perubahan, misalnya saya konsumsi rutin, apa berpengaruh dengan katup saya yang bocor ini mungkin tidak jadi dioperasi atau gimana? Saya mohon penjelasan itu Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Sementara terima itu kasih. Ya Pak Dokter. Ini pertanyaan yang memang sering masuk ya Pak, tentang pengencer darah. Ini mungkin sekalian saya luruskan juga kepada teman-teman semua di webinar ini, bahwa istilah itu bukan istilah yang persis benar dengan bahasanya dibilang pengencer darah, sehingga darahnya makin encer. Ya. Nggak ada hubungannya, bahkan bukan membuat darah makin encer, enggak ya. Itu hanya istilah aja untuk mempermudah. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah mencegah terjadinya pembekuan. Ya, ada pembekuan yang nggak seharusnya terjadi, gitu ya. Kalau kita kepotong jarinya, luka, terus stop, itu pembekuan darah juga. Dan itu memang harus terjadi karena ada pembuluh darah yang bocor. Tapi kalau yang ini tiba-tiba nyumbat gitu ya, yang sebenarnya nggak harus terjadi. Nah itu gunanya si pengencer darah tadi, tapi bukan membuat darah makin encer. Ya. Nah pengencer darah ini atau obat yang mencegah pembekuan darah ini memang dengan SOP Subarasi ini punya sinergitas ya. Kerjanya sama. Tujuannya sama ya. Tujuannya sama untuk supaya tidak terjadi pembekuan darah ya yang tidak normal. Tujuannya sama. Nah, sekarang mana nih yang mau dipakai ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak bisa lihat INR sebagai salah satu indikator. Setelah minum 2 ini, ternyata misalnya terjadi sesuatu yang misalnya sesuai harapan gitu ya,
perubahannya membaik gitu ya. Nah, apa yang mau dilakukan sekarang? Terserah. Misalnya mau memakai di SOP Subarasi saja dan menyetop pengobatan, silakan. Karena mungkin obat-obat seperti askilat bisa mempengaruhi lambung misalnya. Ya, terserah, itu nanti bisa dibicarakan sama dokternya. Misalnya, katakan ada perbaikan ya, ada perbaikan, dok, apakah saya terus saja nih kalau ada perbaik? Misalnya saya minum produk ini, ya, syukur-syukur nanti dokternya malah nurut ya, ikut juga dengan produk yang Bapak minum, jadi under apa namanya, subordinatnya Bapak. Nah, itu satu ya. Jadi kalau mau dibilang bahwa darah makin encer, jawabannya tidak. Karena ini bukan mengencer darah dan tidak membuat darah makin encer, ya. Dan kemudian berdampak pada pembekuan darah karena ini sejalan, kemungkinan sama, ya. Ada tujuannya sama sehingga kemungkinan ada dampaknya, sehingga setelah itu kita pilih mau yang mana, gitu ya. Mau yang mana. Nah, atau misalnya kita seharusnya darah kita cepat membeku, misalnya jangan sampai darah kita itu jadi terlambat membeku, misalnya ya. Nah, itu juga kita perhatikan. Misalnya kalau khawatir ini mau operasi ya. Nah, ngomong-ngomong, khawatir sendiri akan membuat efek jelek. Ya, jadi kadang-kadang bukan gara-gara obat atau gara-gara suplemen yang kita makan, tapi kekhawatiran kita membuat rusaknya lebih banyak daripada itunya, ya, daripada efek dari obatnya. Lalu mengenai pertanyaan berikutnya, apakah saya tetap operasi atau tidak? Pertama yang membuat keputusan itu adalah Bapak dengan dokternya, bukan saya, karena saya nggak meriksa. Ya. Yang kedua, ini rumusan umum. Ya. Penyakit-penyakit yang harus dioperasi, memang jalan keluarnya dioperasi. Karena yang bisa dibantu oleh SOP Subarasi adalah persiapan operasinya. Supaya tidak makin rusak. Karena kalau kita di black di sini, pasti terjadi stres oksidatif. Antioksidan dari SOP Subarasi akan membantu menanggulangi dampak tersebut. Atau recovery-nya yang dibantu. Karena punya aspek regenerasi sel. Jadi recovery, penyembuhan yang dibantu. Operasinya tetap harus berjalan. Dan ini sering terjadi pada orang kanker, tumor. Wah, nggak mau dioperasi, nggak pengennya kankernya nanti ngecil. Ternyata kecepatannya nggak secepat itu. Lebih cepat kankernya membesar daripada sel-selnya dimakan ini. Gitu. Jadi tetap aja harus diangkat. Ya. Jadi penyakit-penyakit yang harus operasi, memang jalan keluarnya operasi dulu. Oke Pak Edi, semoga membantu. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Selamat sore. Selamat sore. Oke, next. Ada dari Evolution Evania. Sebentar. Oke. Silakan Bu Eva. Ya, sore Pak Dokter. Ini Sore. ada kebetulan teman saya, dia itu ada 3 titik penyumbatan. Cuman karena dia pakai BPJS, jadi harus satu-satu. Nah, jadi pasang ring satu-satu. Nah, ini pasang ring ketiga, Dok. Nah, cuman di pasang ring ketiga ini dia nggak bisa, kemarin gagal pasang ring karena katanya pembuluh darahnya sudah kaku dan sudah banyak pengapuran. Nah, jadi gagal, terus mau dan dia baru saja melakukan kemoterapi karena kanker usus. Nah, akhir bulan mau pasang balon dengan peluang 50-50. Nah, kalau saya tawarkan AFC ini bisa membantu di mananya nih, Dok? Karena Baik. udah banyak juga nih soalnya kan komplikasinya, Dok. Iya, betul. Pertama, dia membantu kemonya ya. Kemo ini kan juga membuat kerusakan pada sel-sel sehat ya. Jadi dengan antioksidan dari produk AFC ini bisa membantu di kemo. Lalu kalau tadi tentang masalah pembuluh darah, latihan fungsi untuk memperbaiki pembuluh darah itu juga ada di situ fungsinya. Nah, memperbaiki pembuluh darah yang dimaksud ini adalah membuat saluran, kan ini kayak pipa gitu ya, di dalamnya ada salurannya. Nah, itu yang diperbaiki ya, dibuat permajakan. Nah, sedangkan masalah kaku-kaku dan sebagainya, perkapuran sih sebenarnya bukan dari ininya ya, bukan dari
bukan dari karena sel-sel ininya ini ya, tapi karena mungkin penumpukan jaringannya udah cukup banyak ya, penumpukan lemak dan sebagainya. Nah, tetap aja kalau kita melakukan balon, operasi tindakan invasif seperti itu akan ada dampak ya, stres oksidatif tadi. Jadi sekali lagi akan membantunya di recovery. Nah, sekarang untuk membantu, artinya selain kita memberikan SOP, tentu kita memberikan support moral, kemudian juga kita mendorong dia supaya positive thinking. Ya, kalau udah down duluan, itu juga tadi yang saya sampaikan kepada Pak Edi juga sama, khawatirnya kita akan membuat lebih rusak daripada efek dari pengobatan itu sendiri. Ya. Nah, jadi mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita buat, misalnya biasanya kalau orang cancer kemudian jantung mungkin barangkali juga ketakutan, kekhawatiran akan kematian gitu ya, kekhawatiran akan mungkin keluarga yang ditinggalkan nanti. Itu mungkin yang kita bisa coba juga sampaikan ya, support. Saya misalnya ya kalau misalnya dia bisa membantu membuat jaringan, kenapa enggak ya bikin jaringan ya? Jadi lebih happy gitu kan, keluarganya terbantu kan secara finansial kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Contohnya kayak gitu ya Ibu Eva. Jadi ada hal-hal lain juga ya yang kita bisa. Dan yang terakhir, saya nggak tahu sih seberapa parahnya, tapi kalau cancer udah di kemo, kesannya udah stadium 4 gitu ya. Nah, Iya, ada sudah hal-hal 12 kali kemo, Dok. betul. Nah, ada hal-hal lain yang memang beyond ya. Beyond itu artinya ya kita udah nggak bisa, bukan kita yang punya kekuasaan. Semua orang punya tujuan yang sama, arahnya sama. Kalau kita pernah hidup, lahir hidup berarti akan meninggal. Nggak ada orang yang bisa menolak itu. Tapi kan gimana prepare, yang penting kan itu. Yang termasuk prepare adalah kita tahu keluarga kita gimana, finansiali nanti bagaimana secara ekonomi dan sebagainya. Mungkin itu hal-hal yang perlu dijembatani, teman ya. Saya nggak tahu sih seberapa dekatnya Ibu Eva dengan kliennya ini. Kalau memang bisa belajar ngomong heart to heart, dari hati ke hati, apa yang bisa dibantu ya kita bantu gitu ya. Mungkin ya itu, mungkin khawatir lah kalau mau operasi ya nanti nggak bangun lagi, udah nggak ketemu lagi anggota keluarganya, bisa juga kan ya, ada kekhawatiran Iya, kayak arti peluang 50-50 itu apa ya, Dok? Saya jadi agak ini juga soalnya. maksudnya belum tentu jadi terbuka ininya 50-50. Jadi misalnya Iya, nih tapi jembatannya udah lebih dari 70% ya, dia mau ngebuka iya, bloknya. jadi ada 3 titik itu, satu 70%, satu 85%, dan satu 90%, Dok. Jadi banyak banget emang. Ya gitu, yang 90% ini takut ngeblok ya, udah hampir ngeblok tapi dia nggak bisa buka. Mungkin itu peluang, maksudnya peluang. Dan kalau kasus-kasus seperti itu, kekambuhannya juga tinggi, Bu. Misalnya sekarang udah kebuka kan 50%, peluangnya peluang yang 50% ya, bisa kebuka akhirnya. Tapi mungkin nggak kebuka banget nih. Yang tadinya 90% mungkin cuma jadi tinggal 80% atau 75% masih ada penyumbatannya. Nah yang kayak itu, kalau bisa ini juga sih aktivitas fisiknya ya dikontrol supaya jangan kecapean. Tapi tetap harus ada aktivitas fisik ya. Jangan cuma istirahat terus, tapi artinya semua mesti ada Bu Eva, baik positive thinking-nya, happiness-nya ya, selain diobatin, dikasih SOP ya. Positif ya, itu yang mesti disupport, dan mestinya itu kalau kita benar-benar kenal, kita akan mensupport itu juga sih Bu. Iya sih, Dok. Ya, makasih Ya, Bu, penjelasannya, semoga Dok. berhasil ya. Iya, Dok. Oke, sip. Next ada Bu Nurmiati. Oke, ini mungkin 2 lagi. Habis ini udah kita tutup ya. Ini kita 2 lagi nih. Bagus sih kalau live nanyanya, enak. Iya, enak. Jadi teman-teman tadi sebelum masuk ke next-nya, saya cuma bilang ya, tadi itu yang Dr. Trevino bilang itu benar banget, nggak selalu kayak oke, kita emang ada di EFC gitu ya, yang emang udah orang-orang tahu dan orang-orang emang udah kenal bisa nih untuk meregenerasi sel dan lainnya lah intinya gitu. Cuman tetap yang paling penting itu ya itu loh. Kalau tadi kayak dengar cerita tadi ya, nanti mau operasi 50-50. Ya oke lah, boleh kita masukin ada produk dan lain-lain. Tapi kan tetap yang utamanya keselamatannya dulu gak sih? Maksudnya
Ya kita ini balik lagi, kita nggak bilang kita ini obat, kita ini nggak pernah ngeklaim kita obat, kita ini makanan kesehatan pendukung yang otomatis ya pendukung aja gitu loh. Tetap kan ada yang utamanya pasti kan, yang utamanya ya kalau ada obat dari dokter ya tetap konsumsi obat dari dokter. Cuma mungkin lama-kelamaan bisa dikurangin dosisnya mungkin karena terbantu dengan makanan kesehatan dari kita. Terus kalau kayak tadi udah mau operasi apa yang bisa dibantu? Ya yang bisa dibantu ya itu bener temenin apa gitu kan, hibur lah atau apa. Nanti kalau udah selesai berhasil atau gimana nya, baru dari situ mungkin mau masuk ke produk atau apanya juga pasti lebih enak gitu loh. Maksudnya kayak ya ngomong ininya, lu udah nemenin gua nih waktu di susah-susah nih, sekarang udah, dan emang saya membutuhkan itu untuk proses pemulihan saya gitu loh pasca operasi kan sebenarnya Subarasi dan Utsugushi. Kenapa enggak? Nah kan lebih enak kayak begitu kan sebenarnya. Gitu loh. Jadi berantai teman-teman, nggak selalu kayak harus oke produk orang lagi sorry to say ya, orang lagi sekarat lagi atau enggak lagi gusar nungguin mau besok mau operasi atau apa. Lu minum SOP 100 nih. Lu minum Subarasi nih. Itu enggak menurut saya ya enggak, kurang etis aja sih kalau kayak begitu. Oke. Betul sekali. Ini ada Bunda Harti. Wah, pendekatan human itu penting. Betul. Kita memanusiakan manusia. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi karena ini dari tadi saya unmute tidak diterima. Oke, udah nggak diterima. Mungkin berarti sembari itu menutup acara kita hari ini. Thank you teman-teman. Enak ya ternyata ya kalau tanya jawab langsung gini ya dok. Nanti kita bikin tanya jawab aja apa? Nggak usah presentasi yang terlalu gimana itu kan. Iya, Kita pilih bisa. topik apa yang kira-kira umum kita iniin, pasti orang-orang juga pasti pada inilah harusnya tertarik ya. Ya. Nanti kita bikin ya teman-teman ya. Boleh. Siap. Oke kalau gitu terima kasih Dokter Terima kasih. Previta untuk waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di acara berikutnya.